Aduh, sobat investor, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kan tahun 2023 ini bakalan kayak ada resesi gitulah yang aduh, gue lagi pusing sampai nyebutnya aja tuh belibet gitu loh. Jadi kan gue lagi kepikirannya itu tuh ya misalnya nih kita cuma punya kerjaan yang kayak udah ibaratnya main job aja, tapi kan kadang kurang cukup ya. Pengen kita beli ini itu belum lagi cicilan-cicilan yang lainnya. Nah, kebetulan banget nih sekarang gue punya teman yang bakalan ngebahas tentang usaha sampingan atau kerjaan sampingan yang bisa kita geluti untuk karyawan-karyawan pada umumnya. Nah, kalau gitu langsung aja kita sambut. Ini dia, Deo. Batuk. Terlalu semangat ya ampun. Ngomong-ngomong, bener mau minum dulu. Cheers, boleh kali cheers. Cheers, oh my god, minum dulu. Nah, tadi kan pas banget nih. Gue tuh lagi pengen bahas tentang kerjaan sampingan. Tadi kan gue batuk. Kebetulan Deo ini kerjaan sampingannya adalah Voice over talent. wow, oh my god, ternyata ada kerjaan namanya voice over talent. Oh my god, boleh dong diceritain kayak voice over talent tuh apa sih? Maksudnya kayak apa sih yang dikerjain gitu? Mungkin kalau misalnya gampang untuk sobat investor tahu nih, kayak pernah kasih kita nonton iklan, terus kita dengar suaranya belilah ini. Itu adalah kerjaannya voice over. Oh. Nah, tapi ini sobat investor, gue kan kayak kepikiran nih. Tadi VO talent tuh yang kayak iklan, ada di ada suaranya gitu kan. Nah, perbedaannya sama dubber tuh kayak ada nggak sih, kayak gimana bedanya? Basicnya sih nggak ada ya. Kalau misalnya dubber itu kayak dia itu mengisi suara untuk karakter gitu. Dubber itu biasanya identik sama kartun gitu ya. Atau misalnya ada film luar negeri yang masuk sini dan dia pakai private tapi pakai dubber gitu. Dubber Indonesia misalnya ya. Iya betul, dan itu tingkat kesulitannya sama voice over talent jelas lebih dubber ya? Dubber dong. Oh, oke. Berarti kayak emang kalau ya dubber karena nyocokin mulut, ekspresi. Belum lagi kalau karakternya nangis, bener. Emosi. Kita juga, berarti kalau misalnya dubber pun, misalnya kita nangis, kadang tuh kayak kita harus bener-bener ekspresifnya nangis ya. Betul. Dan susahnya kalau misalnya jadi voice over talent itu kita harus menggambarkan kalau kita happy, senang, atau sedih, atau kita marah, itu lewat suara kita. Oh benar, berarti ya kalau misalnya susahnya mungkin ya jadi voice over talent tuh ya kita nih misalnya moodnya lagi pengen happy, tapi kayak ternyata pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, sedih banget. Harus kan pada hari Minggu ku harus happy ke kota. Oh, kalau gitu gue mau nanya dong, lo kira-kira kapan sih awal terjun di dunia per-VO-an ini gitu? Jadi gue itu kan dari lulus itu gue kerja full time di kantor broadcast TV pula kan. Jadi kayak aduh, waktunya untuk kerjaan sampingan tadinya gue nggak mikir. Terus berjalan waktu di sini di kantor gue maksudnya. Iya, di kantor. Diajarin sama senior gue gitu kan. Kayak lo harus bisa VO nih gitu kan. Karena kebutuhan juga kan untuk kerjaan gue gitu. Udah, gue belajar, terus lama-lama gue menemukan skrip-skrip yang beda nih. Kayak gimana? Cuma skrip ekonomi gitu kan. Ada skrip yang santai gitu kan, informasi juga, tapi lebih ke yang lebih timeless gitu kan, misalnya tentang mobil atau tentang hobi gitu kan. Lama-lama gue belajar kayaknya nggak bisa deh, emosi gue, tone gue, mood gue, nada gue nggak bisa nih sama kayak yang berita. Lalu gue belajar banyak. Sekarang kita kalau mau belajar apa banyak kan ya di internet gitu kan, di YouTube banyak banget gitu. Terus yaudah dari situ terus kayak gue tahu ternyata voice over talent itu bisa
bisa nih jadi sumber cuan gitu. Setelah dapat, oh kok cek rekeningnya Lumi ya, oh my god. Karena gue melihat temen-temen gue kan, teman-teman gue, senior-senior gue, oh ternyata ini tuh ada ya, sampingan kayak gini gitu kan. Ya udahlah, mulailah gue mencari pasar gitu. Kita kayak nggak bisa lah ngarep orang notice kita. Gue mencari pasar dengan menggunakan sosial media gue. Dengan apa? Gue nge-record gue lagi VO. Gitu, gue nge-record terus kayak gue dapat apresiasi nih dari teman-teman gue kayak, oh gitu ya cara, oh gitu ternyata gitu. Oh ternyata antusiasme teman-teman gue kayak, dan gue kan jurusan broadcast gitu, means emang mungkin sangkut pautnya ada gitu ya. Gue sangat memungkinkan untuk memakai project VO talent ini. Gitu kan. Terus gue mikir, gue butuh itu juga untuk foto gue kan gitu. Oke gitu. Dan kebetulan dia tuh kerja di tau lah sebuah orang tempat wahana bermain. Oh my god, jadi pengen kesana deh. Asik banget. Lanjut. Wahana berkira kan. Terus dia butuh VO untuk waktu itu pandemi. Untuk tiketing, kasih tahu beli tiket yang nggak langsung di tempat gitu, yang nggak on the spot gitu, durasinya banyak, durasinya lumayan panjang, skripnya padat gitu kan, dan di situ ya gue belajar gitu kan, terus gue kayak, iya nih kalau misalnya ada yang kurang boleh revisi gitu, gue di situ kayak, oke nih lo ngasihin gue kerjaan yang oke. Dan gue juga butuh ini sebagai portfolio. Jadi kayak kita bisnis apapun pasti itu mulut ke mulut lah. Bener. Kan? Kita bikin orang seneng, orang itu akan rekomendasiin kita. Bener. Gitu. Over sendiri nih ya, kita juga suara kita harus jadi diri kita sendiri kan ya. Nggak perlu kita ubah-ubah suara kita jadi robot. Nggak perlu kan. Suara jadi yang kita, kalau gue cowok jadi cewek, kalau lo jadi cowok gitu, nggak perlu ya. Berarti yang udah emang karakter kita aja kayak gimana kan, orang pasti ya hire kita karena oh ya ini ciri khas ya. Iya bener, karena yang sering gue temukan adalah misalnya gini, misal ada orang nge-reach gue gitu, dan itu rata-rata relasi dari alumni di kampus gue gitu kan, kak gue mau pakai suara lo gitu kan. Pasti gue katanya, lo udah tahu suara gue, karena dia langsung nge-reach gitu. Ada yang nge-reach dulu baru lihat. Dan rata-rata semuanya udah lihat. Gimana sih lo cara ngembanginnya lagi nih di dunia per-VO-an? Cara ngembanginnya kayak tadi yang gue ceritakan, dari awal itu gue malah nggak terima bayaran sama sekali kan. Ya, dan itu berlanjut karena relasi yang awalnya ditawarin dengan, ini gue ada budget segini nih, gitu. Lo mau nggak VO? Ya gue mau dong. Pasti tawaran dari mereka tuh bukan tawaran yang kecil gitu. Bener. Dengan background yang mereka kerjain itu, di balik mereka tuh kayak perusahaannya lah, produknya lah gitu. Dan itu gue jadiin peluang gitu. Karena nggak semuanya. Karena gue berangkat ini dari talenta dan 0 rupiah, sekali lagi 0 rupiah modalnya awalnya. Jadi ini adalah kesempatan gitu loh. Jadi untuk ngembanginnya gue terima semua, masuk. Apapun yang ini gue terima, lama-lama banyak relasinya gitu, dari mulut ke mulut gitu. Jadi ya udah, sekarang karena dapet itu income dari situ, gue bisa punya alat sendiri gitu, untuk VO sih. Gitu. Oh, jadi ternyata misalnya kita mau menggeluti juga kita butuh kayak alat-alat ya? Ini gue baru tahu nih. Iya. Benar, jadi kayak nggak selamanya 0 rupiah, tapi kita mulainya bisa dari nol ya. Dan nggak butuh modal yang gede, tapi kan kita mau kualitas juga ya. Kita mau kasih yang terbaik lah buat orang gitu, dan buat kita sendiri gitu, untuk biar pasar kita tuh tambah luas. Bener. Kita pasti naikin kualitasnya dong. Dan kita butuh alat-alat penunjangnya juga. Bener. Oh jadi berarti kayak kerjaan ini pun nggak perlu kita harus datang ke kantor gitu-gitu ya, kita bisa kerjain di rumah ya. Fleksibel banget sih. Iya, bisa remote. Yang penting kalau kita punya medianya, ya udah jadi. Ada internet tinggal kirim. Sekarang semua pokoknya udah, yang penting kita punya talentanya. Terus kalau udah kemauan, keberanian, terus juga lanjut lagi kalau misalnya udah punya banyakin relasi. Tapi gitu itu ya. bisa kita
Lihat sendiri sih di rumah sendiri, Hmm. kan, di kamar gitu kan, dengan Cukup sih ya sebenarnya di kamar juga ya, atau di kosan mungkin bisa. Apalagi kan nggak butuh kamera, nggak butuh apa. Udah cuman butuh mic aja ya. iya. Mic, internet, kirim, udah kelar. Nah, terakhir nih, dari tadi kan kita ngebahas soal kayak gimana caranya jadi voice over talent, apa beda dan segala macem. Nah, cobain dong sekalimat aja. Boleh dong sekalimat VO untuk menutup Let's Do It kita pada hari ini. Yang diinget apa ya? Apa kita cari di internet? Para kalimatnya apa? Pada suatu hari ku turut ayah ke kota gitu kali ya. Boleh. Boleh. Oh iya. Ini aja. Gue kasih challenge. Jadi VO-in pada hari Minggu ku turut ayah ke kota dengan intonasi mood ekonomi. Oke. Yuk. Tuh, dua. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota naik delman istimewa. Ku duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke. Nah, oke kalau gitu. Gua Avo. Dan gue Deo. Kita pamit undur diri. See you.